Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Kholis mau menerangkan mata pelajaran KM1 kelas 4 tanggal 2 November tahun 2020. Sebelumnya, mari mulai pelajaran ini dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Perjuangan Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Ini merupakan kitab dari karangan beliau, kitab Irsyadus Syarik, ya, sarah dari Sahih Bukhari atau sarah dari kitab Sahih Bukhari yang sudah tersebar dan masyhur. Amati gambar di atas, ya, gambar ini. Gambar di atas adalah kitab yang disarang oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kitab tersebut berisi kumpulan kitab yang ditulis Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang menjadi pedoman warga NU. Ya, ini merupakan kitab dari pedoman warga NU. Dengan beliau tinggalkan, beliau tetap gigih berjuang mendidik warga meski beliau telah wafat. Ya, kitab tersebut berisi kumpulan kitab yang ditulis Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang menjadi pedoman warga NU. Beliau tetap gigih walaupun beliau sudah wafat, ya. Selanjutnya, ayo membaca. Sewaktu masih kecil, remaja dan dewasa, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengetahui perbedaan memperbanyak untuk menuntut ilmu, sehingga beliau mondok di pondok pesantren bahkan sampai ke Mekah. Setelah beliau belajar ilmu, beliau bertanggung jawab dengan ilmunya, dengan seluruh kemampuannya untuk berjuang baik dalam bidang dakwah, organisasi keagamaan dan perjuangan melawan penjajah. Ya. Waktu masa kecil, remaja dan dewasa, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengetahui dan memperbanyak untuk menuntut ilmu, sehingga beliau mondok di pondok pesantren bahkan sampai ke Mekah. Setelah beliau mondok memiliki beberapa ilmu, beliau bertanggung jawab dengan keilmuannya. Dengan keilmuannya beliau mencurahkan seluruh kemampuannya untuk berjuang baik dalam bidang dakwah, organisasi keagamaan, dan perjuangan melawan penjajah. A. Perjuangan bidang pendidikan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada waktu kecil sebagai ulama yang ilmunya mendalami, beliau menjadi pemimpin para ulama. Beliau menjadi ulama yang sangat disegani ulama lainnya. Ribuan santri pun menimba kepada beliau, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Setelah lulus dari Tebu Ireng, tidak sedikit di antara santri tersebut yang kemudian tampil sebagai ulama terkenal dan tokoh perjuangan yang berpengaruh. Di antara tokoh tersebut adalah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisri Samsuri, dan Kiai Haji As'ad Samsuri Arifin, Kiai Haji Usman Al-Isaki, dan Kiai Haji Mashkur, dan Kiai Haji Ahmad Siddiq, dan Kiai Haji Ahmad Mufid Mujadi. Karena kealiman beliau pada awal abad ke-20, Tebu Ireng merupakan pesantren paling besar dan paling penting di Jawa, sampai mencatat pesantren Tebu Ireng sebagai sumber ulama dan pemimpin lembaga-lembaga pesantren di seluruh Jawa dan Madura. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjadi guru besar
para kiai dan ulama, sehingga beliau mendapat gelar Hadratus Syekh. Sebagai ulama yang alim, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menulis sejumlah kitab dan catatan-catatan yang sebagian diantaranya adalah kitab ditulis sesuai bunyi lisan, ya, Risalatul Ahli Sunnah wal Jamaah, ya, Paradigma Ahli Sunnah wal Jamaah. Nomor 2, Mahabbati Sayyidil Mursalin, cahaya yang terang tentang kecintaan pada utusan Tuhan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitab yang ketiga, Adabil Alim wal Muta'allim, etika pengajar dan pelajar. Kitab selanjutnya yang keempat, Muqaddimah, anggaran dasar Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Yang kelima, Arba'in Haditsah. Kitab ini berisi 4 pedoman bagi warga NU, hadis pilihan, ya, yang menjelaskan tentang NU. Kitab yang keenam, At-Tanbihat Al-Wajibat Liman Yusna Al-Maulid di Al-Muhtamad. Kitab ini mewajibkan beberapa hal yang harus diperhatikan memperingati Maulid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. B. Perjuangan bidang organisasi. Kiai Haji Hasyim Asy'ari sangat peduli dengan umat Islam. Beliau tidak hanya sibuk mengajar dan menulis, beliau juga bertanggung jawab terhadap umat Islam di Nusantara. Beliau merasa prihatin dan khawatir jika umat Islam pada umumnya akan terjebak dalam paham yang tidak sesuai dengan ajaran ulama salafus sholeh yang menjadi pewaris Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga khawatir jika umat Islam tidak diarahkan dan disatukan dalam wadah organisasi, mereka akan mudah tersesat dan terombang-ambing karena untuk membina umat Islam agar terarah di bawah bimbingan ulama, beliau bersama ulama-ulama lainnya mendirikan organisasi ulama, yaitu NU. Dengan berdirinya organisasi, maka akan memudahkan umat Islam untuk berpegang teguh pada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah dan dalam mengamalkan ibadah berpedoman pada salah satu mazhab 4. Kiai Haji Hasyim Asy'ari pun bersedia menjadi Rais Akbar atau pemimpin besar organisasi NU yang tentunya akan menyita tenaga, pikiran, waktu, dan biaya. Beliau melaksanakan tanggung jawab selaku pemimpin tertinggi Nahdlatul Ulama, sehingga NU dalam waktu singkat mempunyai kepengurusan dan anggota yang banyak. Kiprah Kiai Haji Hasyim Asy'ari di NU sebagai organisasi keagamaan tidak menjadikan beliau lupa terhadap kondisi bangsa saat itu. Sebagai kiai dan pemimpin organisasi keagamaan yang hidup pada zaman penjajahan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga bertanggung jawab sebagai warga bangsa untuk ikut berjuang dan bangkit melawan penjajah. Kitab karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ya, ini yang pertama. Nurul Mubin, yang kedua. Adabil Alim wal Muta'allim, yang ketiga. Arba'un Haditsah, yang terakhir Tanbihat Wajibat. Nah, ini merupakan kitab-kitab karyangan beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi yang mampu membaca bisa dibaca sendiri atau bisa dibacakan orang tuanya. Sekarang kerjakan tugas halaman 69, jangan lupa kirim ke Google Classroom. Jangan lupa sholat pagi dan sholat duha. Sekian dari Pak Kholis. Mari kita tutup pelajaran ini dengan berdoa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.